hari lahirnya Pancasila, 18 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Jadi Pancasila yang disebut lahir 1 Juni adalah pembohongan sejarah yang jelas-jelas harus dilawan oleh FKN. 18 Agustus resmi ditetapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dipilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama Soekarno-Hatta. Bahwa kemudian tahun 1999 sampai 2002 terjadi perampokan terhadap Undang-Undang Dasar 45 asli sehingga menjadi Undang-Undang Dasar 2002 sekarang ini, karena dolar bergentayangan di belakang saya ini di Senayan pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar seperti itu. Oleh karena itu kewajiban bagi FKN untuk harus mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan cara, jika hari ini kita bertemu dengan pimpinan DPR atau DPD, maka yang pertama kita desak adalah MPR harus melakukan sidang istimewa MPR dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Merdeka! Kita memilih anggota DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah memilih gubernur. Kita memilih DPRD tingkat 2, mereka bermusyawarah memilih bupati dan wali kota. Jika hal itu terjadi, masih ada money politik, maka KPK bisa menangkap semua anggota DPRD, semua anggota DPR atau anggota MPR yang kena suap, seperti yang dilakukan oleh KPK beberapa tahun yang lalu terhadap 43 dari 45 anggota DPRD Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Front Kedaulatan Negara bersama beberapa kelompok yang bersama-sama antara lain purnawirawan, mahasiswa, buruh, dan emak-emak datang ke DPR karena DPR adalah rumah rakyat. Kedatangan kami untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat. Yang pertama, bebaskan Polri dari mafia. Untuk itu kasus Sambo harus diusut tuntas. Yang kedua, kami minta kepada DPR untuk menggunakan hak angket atau pansus untuk menyelidiki kasus penggelembungan biaya kereta api Jakarta-Bandung yang harus ditanggung oleh pemerintah sebesar 30% atau sekitar 30 triliun rupiah, yang itu membebankan negara. Yang ketiga, kami datang ke DPR untuk meminta agar supaya DPR membentuk pansus untuk mempertanyakan soal vaksin, karena putusan MA vaksin itu adalah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu jangan jadikan vaksin sebagai sumber bisnis untuk mendatangkan keuntungan bagi kelompok tertentu. Yang keempat, kami minta agar supaya DPR mengembalikan rencana undang-undang KUHP yang akan membelenggu hak-hak rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28. Terakhir, kami minta agar supaya pemerintah menghentikan impor tenaga kerja asing sehingga kemudian memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia yang hari ini berada dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja karena korupsi dan oligarki yang merajalela. Itulah 4 poin yang akan kami sampaikan kepada DPR pada siang hari. Harapan FKN adalah meminta DPR mendesak MPR untuk melakukan sidang istimewa MPR untuk memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, di mana dengan demikian rakyat akan memenuhi hak-hak mereka dalam melindungi NKRI, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan terlibat dalam perdamaian dunia yang abadi. Itulah masa depan Indonesia bisa cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indonesia setanah air,
bahwa hari ini sedang berlangsung aksi dengan kedatangan rombongan kawan-kawan se-Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Malang, dari Surabaya, dari Bogor. Acara di manajemen oleh FKN, Front Kedaulatan Rakyat, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Abdullah Yamahua, juga ada Profesor Daniel dan Pak Tengku Hasanuddin dari Aceh. Untuk itu acara hari ini merupakan sebuah pengkhabaran akan adanya satu kelalaian dalam mengelola negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan adanya kesungguhan untuk menjadikan Pancasila sebagai pegangan dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu aksi hari ini merupakan penegasan bertepatan dengan tanggal 18 bulan Agustus 2022 merupakan hari konstitusi sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, kedaulatan bangsa kita merupakan pertaruhan yang cukup membuat kita sangat miris. Jadi mengembalikan kedaulatan bangsa merupakan salah satu dari tujuan aksi hari ini. Artinya pada seluruh masa aksi yang datang dari seluruh tanah air mengumumkan dan tertuang dalam apa yang tertulis dalam visi misi FKN yang berlangsung pada hari ini, dan insya Allah akan terus kita gelorakan sebatas kita menghabarkan bahwa negeri ini memang telah diurus dengan secara sangat semrawut, sangat ugal-ugalan dan jauh dari pedoman bernegara. Jadi aksi hari ini dimaksudkan untuk menyadarkan semua pihak bahwa negeri ini harus diurus sesuai dengan keinginan dari para founding fathers, dari para pendahulu bangsa kita yang pernah membuat negara ini merdeka. Dan negara ini merdeka dengan amanat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan pimpinan para ulama dan santri yang telah berjihad membuat bangsa ini merdeka. Itu mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Alfian Tanjung dari depan DPR MPR mengkabarkan. Sekian menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ketika kita bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka harus kita Kami dari Front Kedaulatan Negara hari ini mengadakan aksi damai hanya untuk mengingatkan kepada para anggota DPR RI bahwa masih adakah kedaulatan negara setelah 77 tahun kita merdeka. Hari kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Proklamasi Indonesia. Tapi kita banyak yang bertanya, masih adakah kedaulatan itu saat ini? Tatkala BUMN kita sudah menjadi swasta semua, tatkala PLN sudah rugi, tatkala Pertamina begitu, jalan tol juga sudah dikuasai oleh oligarki. Sehingga kita merasa ini negara masih negara kita atau tidak. Apalagi tatkala kita melihat tanah-tanah di seluruh Indonesia 78% lebih sudah dikuasai oleh orang-orang asing dan asing. Maka artinya apalagi yang tinggal bagi bangsa ini. Kami yang pribumi yang merasa memang adalah pewarisah negeri ini merasa galau. Kenapa negeri ini jadi seperti ini? Apakah kami masih bisa berkuasa di negeri ini? Dan kami mendengar Bapak Jenderal Tri Sutrisno dan Bapak Jenderal Sutioso, keduanya adalah jenderal yang mengerti tentang situasi negara. Beliau saja sudah mengkhawatirkan dengan kondisi negara saat ini. Bahkan beliau memprediksi Indonesia lama-lama bisa seperti Singapura. Artinya apa? Orang Melayu dari Singapura tersingkir habis dan menjadilah Singapura negerinya orang Cina. Dan kami tidak akan rela kalau negeri kami dijajah oleh bangsa lain, karena kami adalah pewarisah negeri ini. Dan kami emak-emak semuanya siap untuk berjihad di jalan Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami sudah jual nyawa dan harta kami dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belum merdeka selagi oligarki menguasai negara ini. Oligarkinya kami merdeka.